Saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana melewati masa pengurusan sertifikasi dosen atau serdos. Nah, uh, pertama dan langsung lulus, saya merasa sangat bersyukur ya, karena di saat itu setelah AA langsung 1 tahun setelah AA langsung kampus yang tempat saya bekerja mengusulkan untuk serdos, dan saya mencoba untuk mengikutinya, dan ya puji Tuhan langsung lulus pertama kalinya. Nah, sedangkan teman-teman saya yang mungkin beberapa senior saya waktu itu yang satu angkatan dengan saya pas tes itu tidak lulus. Nah, saya hanya melakukan hal seperti ini karena waktu itu diberitahu pertama sekali bahwasanya untuk menuliskan deskripsi diri ini kita harus otentik dalam istilahnya tidak meniru contoh dari dosen lain atau yang sudah lulus gitu. Nah, waktu itu saya berpikir untuk saya bikin kalimat sendiri dan tidak pernah membaca milik teman saya yang sudah lulus. Nah, jadi waktu itu setelah lulus kan ada stepnya dulu ya, kita lulus pemberkasan dulu. Setelah berkas lulus, and then kita melakukan tes TOEIC, Test of English Proficiency. Ada 2 di situ, ada listening dan reading. Dan ada TKD hari itu juga. TKD itu tes kemampuan dasar ya, seperti bahasa Indonesia, PKN, matematika dasar, dan ya kita sudah paham lah apa TKD ya, tes kemampuan dasar. Nah, setelah lulus dua-duanya itu, baru kita nanti level selanjutnya adalah tes atau menuliskan deskripsi diri. Nah, banyak yang mengatakan gagal ya untuk tes serdos itu atau untuk lulus sertifikasi dosen itu adalah di deskripsi diri, penulisan deskripsi diri. Nah, saya di sini hanya ingin berbagi bagaimana cara saya sewaktu itu menganalisis setiap butir. Saya beritahu dulu ada 24 unsur. Dari 4 unsur itu satu pengembangan pengajaran atau pendidikan, dan yang kedua unsur B-nya itu ada pengembangan keilmuan atau keahlian. Unsur C-nya itu adalah pengabdian kepada masyarakat, and then bagian ke unsur D-nya itu adalah pengelolaan atau manajemen institusi. Ada 5 unsur. Unsur yang terakhir, unsur E-nya itu adalah peran kita di dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, jadi setiap unsur saya pahami dulu, dan di setiap unsur itu ada beberapa sub unsur atau butir. Nah, ada nanti 24 butir, dan setiap butir itu harus menuliskan deskripsi diri sesuai dengan sub-subnya itu maksimal 150 kata. Nah, di situ saya berpikir orang yang memang belum terbiasa melakukan mencurahkan pemikiran, menulis, apalagi bukan anak bahasa ya, agak-agak susah menuliskan bagaimana merangkai kata yang sesimpel itu gitu ya. 150 kata setiap butir, ada 24 butir. Saya bilang tadi ada 5 unsur, dan di dalam setiap unsur itu ada beberapa butir, dan jumlahnya itu nanti ada 24 butir semuanya. Contohnya, butir pertama itu adalah pengembangan pengajaran. Di pengembangan pengajaran itu salah satunya adalah pengembangan kualitas pembelajaran, salah satunya adalah usaha kreatif kita terhadap pengajaran atau pembelajaran di kelas dan dampaknya seperti apa ya. Dan itu sudah 2 unsur, ada usaha kreatif dan dampaknya. Nanti dampaknya di bagian A2 ya, seperti itu. Dan nanti sampai akhir itu ada 24 butir semua. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan yang butir pertama dulu.
ya, bagian A-nya unsur A, pengembangan kualitas pembelajaran sekitar ada 6 butir nanti. Nah, kita bahas dulu butir pertama. Nah, jadi saya hanya ingin berbagi setelah saya lihat deskripsi diri saya itu setelah lulus, saya hanya menuliskan 5 kalimat. Dan setiap kalimat itu sekitar karena 150 kata berarti 30 kata ya. Oke. Jadi saya hanya melihat seperti ini. Fokus saya adalah usaha kreatif yang telah dan sedang. Yang telah maksudnya, dua-duanya ini harus kita pahami ya. Telah dan sedang atau sedang. Telah berarti yang sudah kita lakukan ya sebelum tes Serdos itu, dan yang sedang ya saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Dampaknya nanti di bagian Oke, di sini juga sudah ada dampaknya. Dampaknya adalah sepertinya bukti dan terpublikasi. Saya tidak membuat di sini kalimat-kalimat saya ya, karena nanti takutnya nanti Bapak Ibu malah bukan saya bilang meniru, tapi karena melihat contoh yang saya buat nanti malah membuat seperti itu ya. Jadi saya sarankan fokusnya aja. Jadi fokusnya adalah contoh nyata ya, tidak ngarang ya. Contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang. Nah, di sini saya sudah buat fokusnya berarti adalah karena ini pengembangan kualitas pembelajaran. Jangan lupa. Yang pertama adalah mengajarkan mata kuliah apa. Ya, Bapak Ibu di kalimatnya berarti tuliskan nanti Bapak Ibu mengajarkan mata kuliah apa. Pasti tidak akan sama. Jadi pertama memang saya berpikir biar takutnya nanti sama kan sudah ribuan dosen yang lulus Serdos, takutnya sama. Yang membuat tidak sama itu adalah kalau secara pendapat saya, pasti Bapak Ibu di dalam menuliskan yang fokus pertama ini adalah mengajar mata kuliah apa, pasti akan beda ya. Mengajar mata kuliah apa dan sesuai bidang Bapak Ibu. Contohnya karena saya adalah SSM SAS. Oke, jangan saya dulu. Kalau ada SEM Sarjana Ekonomi, SE dan MA ya. Oke. SEME ya, coba MBA lah ya. Karena itu masih linear. Oke. Jadi kalau Ibu mengajarkan mata kuliah misalkan bisnis dan akuntansi ya. Ini mungkin yang mungkin Bapak Ibu mengajarkan mata kuliahnya mungkin dalam satu semester ada 4 atau 5 ya. Nah, tuliskan mata kuliah yang sesuai bidang Bapak Ibu aja. Jangan dituliskan misalkan Bapak Ibu mengajarkan jurusannya adalah sastra contohnya, tapi mengajar mata kuliah accounting, kan tidak linear atau tidak sesuai bidang. Tidak usah disebutkan mata kuliah accounting tadi, tapi saya mengajarkan mata kuliah drama ya. Oke. Jadi yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, biar tidak sama dah fokusnya, apakah Bapak Ibu sudah membuat modul atau makalah sesuai mata kuliah? Jadi kalau Bapak Ibu membuat modul tapi tidak sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan, itu nanti nilainya menurut saya kan jelek atau tidak bagus. Di sini kan pengembangan kualitas pembelajaran berarti adalah sesuai bidang Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Yang kedua berarti karena di sini pengembangan kualitas untuk mengembangkan kualitas pembelajaran berarti kita harus membuat modul atau makalah atau paper. Tetapi harus sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Oke. Ya, contohnya Bapak Ibu memang contohnya saya buat contoh saya saja ya, biar gak ngarang. Saya mengajar mata kuliah drama. Berarti penelitian saya itu adalah analisis novel atau analisis drama, tidak berhubungan dengan misalkan contohnya saya tidak membuat penelitian sosial. Meskipun sosial itu masih hubungan dengan humaniora, tapi
yang lebih dekatnya adalah sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Beda kalau saya mengajarkan misalkan sosiolinguistik, berarti penelitian saya berarti meneliti bahasa di masyarakat. Nah, seperti itu. Itu yang membuat kita itu kualitas pembelajarnya bagus karena sesuai dengan apa yang kita ajarkan dan kita juga meneliti sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Ya. Oke, biar nggak berlama-lama, nomor 3 fokus kita dalam melakukan penelitian. Karena di sini adalah kualitas, berarti ada modul atau makalah atau paper ini atau ya, dan melakukan penelitian. Nah, penelitian itu berarti masuk paper kan, atau menjadi makalah atau menjadi modul nanti. Jadi penelitian ini judulnya apa? Oke, berarti kalau yang telah terbit di jurnal apa? Judulnya apa? Kalau yang sedang meneliti tentang apa dan judulnya apa? Sebutkan. Jadi di sini diminta adalah contoh nyata, ya. Meskipun nanti memang mungkin tidak akan ditanya kalau yang sedang mana. Mungkin kalau yang sudah atau yang telah kan bisa dilihat dari link, ya, tautan yang ada. Nah, tapi di sini kan kalau misalkan Bapak Ibu mau menjelaskan yang sedang, ya. Secara nggak langsung nanti ketika kita menuliskan kalimat itu akan enak gitu loh, lancar karena kita memang sedang melakukan, bukan di karang-karang gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah melakukan penelitian sesuai. Nah, semua ini fokus 1, 2, dan 3 bukti nyatanya apa? Jadi kita dituliskan nanti bukti nyata, contohnya modul judulnya apa, sesuai bidang mata kuliah apa yang telah terbit di atau telah dicetak di semester berapa, tahun berapa. And then kalau paper terpublikasi di jurnal apa? Jurnal terakreditasi kah? Tidak terakreditasi kah? Lokal kah? Jadi disebutkan secara spesifik. Ya. Jadi kalau kita sudah membuat fokus 4 ini, 4 kalimat pun atau 5 kalimat itu sudah 150 kata. Jadi cara Ibu biar tidak terlalu jauh-jauh menceritakannya, ceritakan tentang mata kuliah apa yang saudara ada, Bapak Ibu ajarkan di kelas di semester ini dan sesuai bidang saudara tidak, ya. And then yang kedua membuat modul atau makalah yang telah atau sedang, sebutkan judulnya apa, kalau sudah terpublikasi di mana, ya. Tapi buatkan yang memang sesuai. Misalkan Bapak Ibu rajin melakukan penelitian, membuat modul, tapi sebutkan saja yang berhubungan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Oke. Nomor 3, penelitian apa yang sesuai bidang saudara atau Bapak Ibu dan judulnya apa. Kalau yang telah berarti terpublikasi di jurnal apa, dan kalau yang sedang judulnya apa. Oke. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai deskripsi diri unsur A tapi butir pertama. Ya, nanti kita lanjut untuk butir kedua, mungkin akan secepatnya saya buatkan, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami dulu tadi. Jadi untuk deskripsi diri pertama adalah kita memahami setiap topik ada 5 unsur atau 5 topik, ya. Yang pertama saya ulangi lagi adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Yang kedua pengembangan keahlian atau keterampilan. Yang ketiga itu adalah PKM, ya, pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat adalah pengelolaan institusi. Kelima adalah peran serta di dalam kegiatan kemahasiswaan. Dan dari 5 unsur ini nanti menjadi dibagi, setiap unsur nanti beda-beda ya. Ada yang 1 unsur mengandung 5 butir, ada yang 4 butir, ada yang 7 butir. Semuanya itu nanti dari 5 unsur itu ada 24 butir. Nah, jadi hari ini kita belajar dulu mengenai deskripsi diri unsur A tapi butir pertama. Masih ada 23 butir lagi, nanti kita bahas. So thank you so much, and I do hope my explanation about description of ourselves, bagaimana menuliskan deskripsi diri di dalam tahap tes atau ujian sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tamun Saribu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah like dan subscribe. Jadi nanti ketika saya upload untuk unsur butir kedua dan selanjutnya langsung terkoneksi atau ada notifikasi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye.